Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya memohon kepada Anda semua untuk memperhatikan apa yang akan saya tampilkan ini. Ini adalah gambaran dari apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah gambaran apa yang dialami oleh umatnya Kanjeng Nabi, yang kita diikat dengan mereka dengan ikatan yang lebih kuat dari ikatan darah, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah. Palestina, negeri yang dahulu begitu damai, negeri yang begitu tentram. Para pemuda bercengkrama setiap harinya tanpa ada rasa takut dalam hatinya. Para murid belajar menimba ilmu agama pada sang guru tanpa merasa terancam nyawanya. Dan para petani menanam semangka tanpa ada yang takut menggusur kebunnya. Palestina, alangkah indahnya negerimu di masa lampau. Engkau adalah saksi dari kedikdayaan Al-Ayyubi. Engkau adalah saksi dari kebijaksanaan Syafi'i. Engkau adalah saksi di mana kaki Kanjeng Nabi menyentuh Mi'raj menuju Allah. Namun, saudara-saudaraku, semua itu nampaknya mulai berubah. Semua yang menjadi peristiwa masa lalu itu nampaknya mulai terkikis dikala pada tanggal 7 Oktober bagai mimpi di atas mimpi dan mimpi buruk telah terjadi. Serangan-serangan rudal-rudal Israel menghancurkan ketentraman mereka, meremukkan semua yang ada, mengacaukan kedamaian telah ada di sana, pembantaian, aksi keji dan juga penjajahan yang tak berberi dilakukan oleh Yahudi Israel di sana. Gambaran kekejaman yang dilakukan oleh para pemuda Israel itu, para tentara Zionis yang tidak mengenal belas kasihan, benar-benar telah menjadi aib bagi dunia, aib bagi sejarah, dan belum pernah terjadi di alam semesta. Hingga pada akhirnya, ketika ada sebagian di antara penduduk Yahudi yang tidak kuat untuk melihat kepemisahan itu, yang turut berempati, mereka juga tidak luput dari keganasan tentara Zionis. Bagi mereka, Muslim atau non-Muslim, laki-laki atau perempuan, orang tua atau anak-anak, Yahudi atau bukan, siapapun yang menghalangi aksi Zionis akan berakhir di depan moncong senjata. Saudara-saudaraku, aku melihat dari mata kalian, aku melihat dari pola mata kalian, rasa iba, rasa perih, rasa pedih terhadap terjadi pada penduduk kita Palestina, dan itulah juga yang dirasakan oleh dunia. Maka ketika dunia mulai melihat, dunia merasa iba, mereka mengirimkan bala bantuan berupa bantuan kemanusiaan, sukarelawan yang menyambungkan makanan, menghantarkan obat-obatan, mengirimkan dokter, perawat, dan lain sebagainya. Tetapi sayang seribu sayang, untuk kesekian kalinya kita akan melihat gambaran bahwa Yahudi tidak mengenal ampun, bahwa Yahudi tidak mengenal belas kasihan, dan roket-roket mereka kembali menyala untuk menghancurkan apa yang menjadi harapan rakyat Palestina. Tentara-tentara Israel tidak mempedulikan mereka sukarelawan, mereka rakyat Palestina atau bukan. Mereka benar-benar adalah orang yang murni menolong atau milisi. Bagi mereka, siapapun yang berada di Palestina selain Zionis adalah musuh bagi mereka. Maka wahai kaum muslimin, ketika dunia belum bisa mengirimkan bala bantuannya, belum bisa mengirimkan tentaranya, sebagian di antara penduduk Palestina ada yang mencoba untuk melawan. Sebagian di antara mereka
batu, menggunakan ketapel. Tetapi itu semua jelas tidak sebanding dengan senjata-senjata, mesin-mesin perang, dan senjata modern yang dihadapkan pada ketapel-ketapel batu yang bahkan tidak bisa melaju lebih cepat dari peluru. Wahai kaum muslimin, inilah yang terjadi pada saudara-saudaramu di sana. Inilah yang terjadi pada rakyat Palestina. Ketika penderitaan ini terjadi, maka pada saat itu para pemimpin negeri-negeri muslim baru bersuara. Ketika berita tidak bisa dibendung, berita tidak bisa ditutupi, beritanya tidak bisa lagi dihentikan, mereka baru bicara dari satu podium menuju ke podium lainnya. Mari berkata, kami mengecam, kami mengutuk, hentikan, stop, jangan lakukan genosida. Tetapi itu hanyalah omong-omong belaka, suara-suara palsu yang tidak ada artinya. Karena ketika Zionis telah datang beserta dengan backingannya yaitu Amerika, mereka langsung mengeluarkan hak vetonya. Mereka mengeluarkan hak vetonya untuk menghentikan apa yang menjadi keputusan negeri-negeri kaum muslimin pada saat itu. Maka yang terjadi adalah para pemimpin negeri muslim itu, mereka lebih milih untuk menurut menjadi anjing-anjing penjajah, lebih mementingkan kepentingan binal atas nama bilateral dibandingkan ikatan ukhuwah Islamiyah yang dialami penderitaannya oleh rakyat Palestina. Mereka mulai menutup mata, mereka buta, mereka tuli, mereka bisu karena ditutupi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan politik. Maka pada saat media bertanya kepada mereka dan mengkritisi apa yang telah mereka lakukan, maka pada saat itu mereka berkata, maaf, itu bukan urusan kami, itu bukan urusan negeri kami, itu bukan urusan nasionalisme kami memiliki masalah di negeri kami sendiri. Mereka bukan bangsa kami, mereka bukan bagian dari rakyat kami. Mereka telah menjadi buta, tuli, dan bisu atas penderitaan umatnya Kanjeng Nabi. Maka kaum muslimin, ketika para pemimpin negeri muslim itu memilih untuk diam, sebagian di antara penduduk Palestina ada yang masih menaruh harap, menaruh mimpi untuk bisa pergi menuju ke perbatasan saudara mereka di Mesir. Tetapi ketika mereka berusaha untuk menyambung mimpinya, berharap bisa hidup lebih damai dan tentram, berharap mereka bisa terhindar dari kekejaman perang, bisa berharap untuk terhindar dari aksi pembantaian dilakukan oleh Zionis, yang terjadi adalah tentara Mesir justru menghalang mereka, mengembalikannya mereka kepada para pembantai Zionis yang sudah menunggu di belakangnya. Wahai kaum muslimin, lihatlah, ini saudaramu. Ini saudaramu, wahai kaum muslimin. Mereka adalah umatnya Kanjeng Nabi. Lihat, perhatikan apa yang terjadi di Palestina. Bukanlah perang para kesatria. Yang terjadi di sana bukanlah perang yang adil. Yang terjadi di sana belum pernah dalam sejarah dunia. Yang terjadi di sana tidak ada dalam sejarah perang Barata Yuda. Yang terjadi di sana adalah genosida. Wahai kaum muslim, kebencian mereka tidak mengenal batas. Mereka tak peduli dengan anak-anak yang tidak tahu menahu apa yang terjadi pada negeri mereka. Mereka tidak tahu menahu dengan masalah politik yang terjadi di sana. Bagi mereka, kekejaman, kekejian adalah makanan sehari-hari mereka. Mereka merasa haus apabila mereka tidak bisa meminum darah umat Muhammad. Mereka merasa lapar apabila mereka tidak bisa memakan daging umat Islam. Wahai kaum muslimin, lihatlah, ini
wajah kami yang kau sebut-sebut dalam 5 sholat waktu. Lihat kaum muslimin, lihatlah. Wahai kaum muslimin, sampai kapan penderitanya akan diakhiri? Kalian lihat, perhatikan dengan mata kalian ini saudaramu. Wahai kaum muslimin, di mana kalian? Di mana? Perhatikan ini saudaramu. Ini adalah saudaramu, wahai kaum muslimin. Wahai para pembahasa muslim, di manakah kau? Di manakah kau? Di manakah kau? Wahai anak, maafkanlah kami. Maafkanlah kami. Wahai anakku, kami tidak berdaya. Kami tak punya senjata. Kami tidak punya kekuatan, sedangkan pemimpin negeri kami buta, tuli, dan bisu. Maka wahai kaum muslimin, aku mohon dengan sangat, bila engkau tidak mampu memberikan selimut untuk menghalau dinginnya perang, tolong, aku mohon dengan sangat, selimutilah mereka dengan doa. Selimutilah mereka dengan doa di sepertiga malammu. Wahai kaum muslimin, hanya dengan doa sajalah kita bisa memberikan pertolongan untuk mereka, karena kita tidak berdaya. Kalian tahu bunga apa ini? Ini adalah bunga kematian. Ini adalah bunga yang tidak akan kita taburkan ketika kita berbahagia. Dan itulah yang sedang kita tabur di tanah Palestina. Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa pasca kepergian tentara Zionis terakhir kali, yang di sana ada sebuah harapan baru yang seolah-olah dimunculkan kepada kita di hadapan dunia, bahwa perdamaian akan datang dengan munculnya gencatan senjata yang dilakukan oleh milisi Palestina dengan pihak Yahudi. Wahai kaum muslimin, gencatan senjata yang telah dilihat oleh dunia seolah-olah itu adalah harapan baru bahwa mereka akan terbebas dari penderitaan selama ini. Seolah-olah itu adalah akhir dari selamanya pembantaian yang mereka lakukan. Tapi lihatlah, tepat sebagaimana apa yang sudah kita duga, bahwa Yahudi itu adalah orang-orang yang ingkar janji, bahwa mereka adalah orang-orang tidak amanah. Tepat 1 hari setelah peristiwa gencatan senjata ditanda-tangani, seorang sniper Israel menembak jitu tanpa ampun membunuh seorang anak kecil di Palestina. Bahkan ketika ada seorang pemuda yang berusaha untuk menyelamatkannya, sembari bertanya-tanya apa fungsinya senjata, dia pun juga tidak luput dari aksi keji penembak jitu. Saudara-saudaraku, maka solusi atas Palestina tidak lain dan tidak bukan adalah dengan adanya kesadaran terhadap pemimpin negeri muslim, cara menggaungkan lembah Islam, menggaungkan solusi syariat dan khilafah, menggaungkan suara untuk menyatukan seluruh kaum muslimin seluruh dunia dalam satu daulah khilafah Islamiyah. Maka para pemimpin negeri muslim itu yang buta, tuli, dan bisu akan disadarkan oleh para syabab, yang akan menyadarkan mereka bahwa pentingnya persatuan Islam
Dengan penyadaran itu bahwa ikatan akidah lebih penting daripada apapun, maka mereka semua akan terbuka matanya, hatinya, dan juga telinganya. Maka wahai para syabab dan syabab, kuatkan diri kalian, teguhkan semangat kalian, doakan kepada para pemimpin kita akan solusi bangsa Islam, akan solusi khilafah, karena khilafah lah yang akan mengakhiri penderitaan kita umat Islam sedunia. Amin. Wahai kaum muslimin, hanya daulah Islam lah yang nantinya akan mampu mengirimkan tentara ke sana. Bahwa daulah Islam lah yang nanti akan mampu memberikan kebebasan rakyat Palestina, dan mereka lah yang akan dengan lantang mengirimkan tentaranya untuk membebaskan Al-Aqsa. Bukti utawa mati. Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin, daulah Islam bukanlah daulah yang lemah. Daulah Islam tidak berdiri atas kepentingan materi. Daulah Islam akan berjuang atas nama Dinul Muhammad. Daulah Islam ada pejuang yang muklis, orang-orang dari reinkarnasi Al-Ayyubi, reinkarnasi Al-Syafi'i akan tiba menghalau Yahudi, menghancurkan kecerdasan mereka, menghabisi kesabarannya, dan mencerai beraikan pasukan-pasukan keturunan babi dan kerabu. Wahai kaum muslimin, lihat bendera Zionis depan Anda ini suatu hari nanti akan dilenyapkan dari tanah Palestina, dihilangkan dan tidak akan lagi ada di sana. Wahai kaum muslimin, daulah Islam, khilafah Islamiyah pada menjadi nubuah adalah solusi atas problematika rakyat Palestina. Boleh kasih aplaus yang meriah buat semuanya. Baik, pada siang hari ini saya telah membuat sebuah himne untuk menyambut kemenangan kita yang sudah pasti dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Himne ini telah dipegang oleh sebagian di antara kalian, mana selebarannya telah disebarkan oleh santri-santri saya. Maka dengarkanlah sekejap, dengarkanlah sebentar bacaan himne yang akan dibacakan oleh saudara saya, Mas Farhat. Bangkitlah umat yang mulia, bangkitlah umat yang besar. Kehendak bisyarah Rasulullah sentiasa bertambah dekat. Hancurlah segala mabda kufur, kita umat sadar-sadar, dunia telah berganti rupa untuk kemenangan Islam. Takbir! Bergeraklah, musnahlah yang kelam, dan khilafah Islamiyah bangkit di dunia. Bersatulah, bergeraklah, sambutlah kejayaan Al-Khilafah Islamiyah memimpin dunia. Takbir! Baik sekalian, saudara-saudaraku, bagi yang mereka mengenggam selebar kertas yang telah saya berikan, saya minta Anda untuk bisa menyuarakannya dengan lantang. Himne yang akan mengiringi awal kejayaan kita, umat Islam
umat yang besar. Kehendak bisyara Rasulullah sentiasa bertambah dekat. Hancurlah segala mabda kufur, kita umat sadar-sadar. Dunia telah berganti rupa untuk kemenangan Islam. Bersatulah, bergeraklah, Allah yang kelam. Khilafah Islamiyah bangkit di dunia. Bersatulah, bergeraklah, sambutlah kejayaan. Khilafah Islamiyah memimpin dunia. Saudara-saudara semua, adalah gambaran tanda-tanda kita tegak ketika janji Allah itu akan datang, di mana di hadapan Anda ini bendera yang berwarna putih ini yang bernama Al-Liwa akan berkibar di atas muka bumi, bukan hanya di Palestina, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh penjuru dunia, menyatukan negeri-negeri muslim, menyatukan seluruh muslimin, dan kita akan menangkan apa yang telah berjanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar, dunia telah berganti rupa untuk kemenangan Islam. Bergeraklah, dan khilafah Islamiyah bangkit di dunia. Bersatulah, bergeraklah, sambutlah kejayaan. Khilafah Islamiyah memimpin dunia. Saudara-saudaraku, hari ini, di siang hari ini, aku telah melihat bola mata yang berapi-api, jiwa yang terbakar, menggelegar-gelegar, karena kalian semua adalah para martir yang disortir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan setiap pahit dan getir perjuangan Islam. Saudara-saudaraku, maka saya minta kepada Anda semua, laki-laki dan perempuan, di halaman bagian bawah kertas tersebut terdapat yel-yel yang di situ saya memohon kepada Anda untuk bisa mengumandangkan yel-yel itu dengan lantang, untuk bisa mengumandangkan yel-yel itu dengan semangat yang menyala-nyala. Suarakan dengan lantang dan hentakkan kaki kalian dengan kencang. Kita getarkan seluruh semesta pada siang hari ini. Kita getarkan seluruh mereka yang mendengar kita pada hari ini. Kita sampaikan mabda Islam kepada mereka pada siang hari ini. Saya hitung dari nomor 1. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih kepada hadirin semua yang telah menyaksikan pada siang hari ini, rela berolah letih menahan panas dan juga lelahnya berdiri. Semoga apa yang kita lakukan akan menjadi pahala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada santri-santri saya Pondok Al-Mabda Al-Islami yang telah mengorbankan waktunya siang dan malam untuk menyiapkan semua ini. Dan apabila ada lebihnya itu adalah milik Allah, dan bila ada kurangnya itu adalah dari saya pribadi, seorang hamba Allah yang selalu kurang dan tidak berdaya tanpa bantuannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Astaghfirullahaladzim bihadza. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.